Kakang. Kakang. Sekarang dia tawanan kami. Juga kamu. Ikat dia. Jangan khawatir, Liwa. Dia hanya akan kujadikan alat. Dia akan ku pelan-pelan. Jika kamu tidak mau menuruti kemauanku, ikat dia. Ayo. Kakang, tolong kakang. Aku akan bebaskan kalian kalau kamu mau memberiku rahasia 7 racikan obat dewa. Keabadian. Suliwa anakku, jangan sekali-kali kau memberikan rahasia 7 racikan obat dewa itu kepada siapa. Sebab kalau sampai dimiliki manusia yang serakah, maka dunia akan kacau balau. Ingat itu, Suliwa. Bagaimana, Liwa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Oh. Saya akan kemari lagi sampai kau mau berpikir sehat, Suliwa. Kalau kamu sudah memberikan rahasia 7 racikan obat dewa, kamu dan kekasihmu akan kubebaskan. Pikirkan, Liwa, rahasia 7 racikan obat dewa. Akan kuhancurkan seluruh perguruanmu kalau kau sakiti kalian Tantri. Kakang tidak usah terpengaruh sikap saya. Saya menolak karena memang masih harus mencari Bopo dan biung saya. Sama sekali tidak, loh. Saya mengikuti sikap guru untuk tidak pernah mau menjadi bayangkari atau prajurit kerajaan. Kenapa? Eyang Guru sering memberi saya nasihat. Seorang pendekar sejati sebaiknya menjadi harimau kumbang. Jangan pernah menjadi anjing. Anjing?
Aku tidak mengerti maksud kata-kata gurumu itu. Seekor anjing cenderung membabi buta membela tuannya. Sementara seekor harimau kumbang selalu bebas tanpa tuan. Sehingga bisa dengan jernih membela siapapun yang patut untuk dibela. Ada apa, Eyang? Perasaan saya tidak enak. Saya merasa... tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Setuju Paman Yatindra menjadi ketua perguruan ini. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk perguruan Halimun Petak? Dia lebih suka berkelana. Bahkan kematian 12 kakak seperguruanku oleh Sudamani sama sekali tidak pernah dia gubris. Apa pantas orang seperti dia menjadi ketua Halimun Petak? Hah? Saroya, sudah menjadi adat dari perguruan kita bahwa adik seperguruan ketualah yang berhak untuk menggantikannya. Lah ini. Itulah kelemahan Halimun Petak. Saroya! Lalu apa maumu sekarang? Hah? Seorang pemimpin haruslah yang paling mumpuni di antara kita. Paham maksudku? Nila, kamu tidak pantas berbicara seperti itu di hadapan para sesepuh. Biar bagaimanapun, Eyang Yatindra adalah salah seorang Dewan Guru Halimun Petak. Kamu murid termuda di sini. Tidak tahu adat istiadat perguruan. Halimun Petak akan menjadi perguruan yang paling lemah kalau tata cara seperti ini diteruskan. Aku mencalonkan diri sebagai ketua. Kecuali kalau ada yang mampu mengalahkan aku. Balelo!
tidak menggunakan jurus Halimun Peta. Itulah gambaran nyata betapa rapuh dan mundurnya perguruan ini. Kau telah berkhianat, Saroya. Seorang murid Halimun Peta hanya boleh mengembangkan jurus-jurus Halimun Peta sampai sempurna. Jurus-jurus Halimun Peta sudah mentok. Karena para pemimpinnya berpikiran dangkal seperti kalian. Kurang ajar! Ya, hentikan! Biar aku yang meladeni Saroya. Dia menginginkan kedudukan ketua perguruan lewat pertarungan. Layaknya perguruan silat, orang-orang yang tidak memiliki adat akan kuikuti kemauannya. Dia yang menantang, dan siapapun anggota Halimun Peta pantang menghindari tantangan. Jangan terlalu banyak omong, Paman. Salah satu kelemahan Halimun Peta adalah terlalu banyak omong, tapi malas bergerak. Murid durhaka! Jangan! Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan. Ayo. Saudara-saudara, mulai malam ini, aku yang akan memimpin perguruan Halimun Peta. Aku akan membawa perguruan ini disegani di seluruh bumi Jawa. Hidup Guru Saroya! Hidup Guru Saroya! Loh, kok tidak dimakan? Jangan kekanak-kanakan ini. Sesama kaum persilatan, kita sebenarnya satu ikatan. Kita bisa saja bermusuhan, tapi pantang menolak jamuan. Itu sama artinya Nini mencurigai kami meracuni Nini. Sedang meracun orang termasuk perbuatan yang paling hina di kalangan kita. Ayo makanlah, atau minum dulu wedang jahenya. Katakan dulu, apa yang kalian lakukan kepada Kakang Liwa? Dia telah memilih, lebih baik tinggal di hutan. Itu masalah pendirian, kami tidak bisa memaksa. Dia kekasihmu? Dia menganggap saya cuma sebagai adik. Nini naksir dia.
siap saja untuk kecewa. Kakang Liwa lebih mencintai pedangnya daripada wanita. Dia bukan kekasih Kakang Liwa, Bopo. Bopo harus meyakinkan Kakang Liwa bahwa Bopo tidak akan mencelakakannya. Berarti Bopo gagal mendapatkan 7 ramuan dewa untuk memperpanjang umur Bopo. Bopo kan sudah kenyang menikmati hidup. Bopo sudah cukup lama malang melintang di dunia persilatan. Siapa yang tidak kenal paron wajah dari Gunung Kencana? Bopo, saya sudah dikecewakan Paman Kalawadana yang mau... Jangan sebut nama itu. Kalau aku sempat ketemu dia, akan aku remukan dadanya. Dia telah ingkar janji. Aku masih ingat nama anak yang mau dijodohkan dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan kubunuh kalau bertemu denganku. Kalaupun yang namanya pria Mitra itu datang kemari, hati saya sudah tertutup rapat. Karena di dalamnya sudah ada Kakang Suliwa. Padmasari. Padmasari. Tidak baik seorang gadis terbuka seperti itu. Tapi saya benar-benar mencintainya, Bopo. Rasanya lebih baik mati kalau sampai gagal mendampingi Kakang Suliwa. Ada apa, Lu? Sudah matang ikannya, Kakang? Sudah.
Galuh tanya sesuatu. Soal apa? Apa benar Kakang belum punya kekasih? Terus terang, saya rendah diri dalam urusan wanita. Apa mungkin ada wanita yang mau menjadi kekasih saya? Aku sangat mau menjadi istrimu, Aditya. Tapi mana mungkin aku yang harus mengutarakan lebih dulu. Kok tidak dimakan? Tidak enak ya? Enak. Enak kok. Tapi lebih enak menikmati wajahmu, Aditya. Ayo makan. Coba yang ini. Ini enak. Ayo. Kita bangun lagi padepokan ini dari bawah. Dan perlu diingat, semua jurus-jurus pusaka Halimun Petak akan kuperbaharui dengan jurus-jurus sakti yang lebih hebat dan lebih handal. Sahabatku ini akan melatih kalian dengan jurus-jurus Halimun Lesus yang ditambah dengan ajian inti angin yang merupakan perkembangan dari jurus-jurus milik kita. Jadi, jurus-jurus perguruan kita akan berkembang terus. Perguruan kita terbuka untuk menerima murid dari manapun sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita bangun padepokan Halimun Petak dengan mendirikan bentengan batu di sekeliling padepokan. Mendirikan satu regol besar yang agung supaya orang lain bisa menghormati kita. Hebat, Kak. Setuju? Setuju? Kakak, sepertinya ada sebuah padepokan di sana. Kalau tidak salah, itu padepokan Gunung Kencana. Pimpinannya Ki Paron Wajah. Kakak kenal dia? Ki Paron Wajah kenalan baik guru. Meski kata guru, mereka tidak pernah akur. Bahkan mereka pernah memperebutkan pemuda sakti yang diyakini sebagai titisan Batara Surya. Jangan-jangan yang diperebutkan itu Kakang Suliwa.
Suliwa. Siapa dia? Dia kakak seperguruan saya. Dia diselamatkan oleh Gusti Prabu Angling Dharma. Ayo kita ke sana, Kakang. Saya ingin tahu seperti apa kakek paruan wajah itu. Kaum pendekar menyebut orang tua itu si Raja Racun. Karena sepasang pedangnya sangat beracun. Dan hanya dia sendiri yang memiliki pemunah racunnya. Ayo. Niatku sudah berubah, Suliwa. Aku sudah tidak butuh lagi ramuan 7 dewa. Tapi sekarang kau kuajak untuk bergabung dengan perguruan Gunung Kencana. Saya akan senang kalau Kakang mau bergabung dengan Bopo. Terus terang, saya mengagumimu, Kakang Liwa. Ki Paron, tidak usah sampai kau korbankan putrimu. Aku tidak tertarik sama tawaranmu. Aku ingin tetap seperti Raja Wali yang bebas terbang kemana saja, tanpa ada yang melarang. Katakan dengan jujur, bagaimana keadaan kalian, Tantri? Dia kami perlakukan dengan baik. Bahkan dia mau bersahabat dengan putriku, Padmasari. Akan kuobrak-abrik padepokanmu kalau ternyata kalian mencelakakan Tantri. Tadinya dia mau kami ajak kemari. Tapi Kalyana Tantri tidak mau. Katanya dia tidak tega melihat Kakang Liwa diperlakukan seperti ini. Bopo? Aku tahu kau pendekar yang cukup tangguh. Sekarang kau kubebaskan dan kuundang ke padepokanku sebagai tamu. Seorang pendekar sejati tidak akan menolak undangan sesama pendekar. Suliwa. Ada yang kamu kenal loh? Pemuda itu kakak seperguruanku. Namanya Suliwa. Dan perempuan itu pasti si kunyuk Kalyana Tantri. Oh. Apa oh? Oh, 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 oh. Oh. Mereka menyiksamu, Tantri. Orang tua itu ternyata pemimpin perguruan ini. Dan dia sangat mengagumimu, Kakang. Iya ya.
Dia hanya menyuruh saya untuk mempengaruhi Kakang supaya mau menjadi anggota perguruan ini. Dia tidak cocok untukmu. Sirik. Kelihatannya cukup enak di sini, Kakang. Aku tidak mau terikat perkumpulan apapun. Kalau Tantri ingin ikut mereka, terserah. Itu sepenuhnya hak kamu. Silakan masuk Suliwa. Dan kamu Tantri, kalian adalah tamuku. Silakan Kakang Liwa. Tantri mau ngobrol di bilik saya. Ayo Tantri, ayo. Galuh. Apa? Loh, kok bentak? Ada apa? Sebaiknya kita pergi dari sini, loh. Ayo. Iya, sebaiknya kita cari tempat menginap di desa ini. Apa benar bahwa Kalyana Tantri hanyalah teman biasa, Liwa? Saya menganggapnya seperti adik sendiri. Saya kasihan. Dia sedang mencari ayahnya yang telah lama menelantarkannya sejak kecil. Terus terang, sebenarnya saya ingin menjodohkan kamu dengan anakku. Tapi sayang, saya telah terikat janji dengan seorang sahabat untuk menjodohkan anak kami. Tapi sampai saat ini si Kaladana, saat itu tidak tampak batang hidungnya. Maksud Kiparon, Padmasari. Begini, urusan anak muda sebenarnya aku kurang tahu. Tentu saja aku tidak bisa memaksamu. Dia mengatakan terus terang kepadaku bahwa dia jatuh cinta kepadamu. Mungkin bagimu aneh. Sebenarnya yang saya inginkan supaya kamu yang menjadi pewaris perguruan ini. Kamu dengan Padmasari.
Siapa sampean? Saya dari Padepokan Halimun Petak. Ingin menemui guru kalian, Kiparon Wajah. Ada perlu apa? Ada berita penting yang harus saya sampaikan. Sampean tunggu di sini. Hah? Ada apa? Siapa yang suruh kamu masuk? Ampun guru, ada utusan Padepokan Halimun Petak yang ingin ketemu guru. Suruh masuk dia. Empu Ranggasuli, pimpinan dari perguruan Halimun Petak itu sahabat saya. Pasti ada berita penting. Mungkin dia sakit. Kebetulan, saya sendiri sedang mencari seseorang dari Halimun Petak. Siapa? Nila Saroya. Silakan duduk. Terima kasih. Saya Udarana Kiparon, murid tertua dari Guru Ranggasuli. Iya, aku pernah melihat kamu di Padepokan. Bagaimana kabar Ranggasuli? Untuk itulah saya datang kemari, Kiparon. Guru Ranggasuli telah meninggal. Dan telah dikubumikan. Padahal dia lebih muda dariku. Kasihan. Siapa yang menjadi penggantinya? Katakan pada dia supaya datang kemari untuk mempermudah tali persahabatan. Sebenarnya Guru Ranggasuli telah menyerahkan tongkat cendana hitam kepada paman Guru Yatindra. Tapi terjadi perebutan kekuasaan. Dan putri bungsu dari Ranggasuli telah merebutnya. Siapa namanya? Nila Saroya. Nila Saroya menantang semua tetua Padepokan. Dan ternyata berhasil mengalahkan kami. Paman Guru Yatindra tidak mau ada perang saudara sesama anggota perguruan. Maka beliau menyerahkan tongkat cendana hitam kepada Nila. Dan meninggalkan Halimun Petak. Saya jadi ragu. Persahabatan antara Gunung Kencana dengan Halimun Petak bisa dilestarikan. Kalau watak pimpinannya seperti itu. Kelihatannya Nila Saroya lebih menginginkan Halimun Petak menjadi perguruan yang lebih kuat. Dan kalau perlu bisa melibas perguruan-perguruan yang lainnya, Kiparon. Itulah yang saya cemaskan. Biasanya orang muda memang sangat suka dengan sesuatu yang wah. Dia tentu bermimpi untuk mampu menaklukkan semua padepokan. Kemudian bisa menaklukkan sebuah negara. Lalu menjadi raja. Mimpi anak muda. Lalu kemana para tetua perguruanmu sekarang ini? Ya, sementara kami menyepi di Gua Lawa, Kiparon. Supaya kami masih tetap bisa bersatu.
salahnya? Dia telah mengkhianati janjinya sendiri untuk mencari Bopo dan Biung. Sekarang malah enak-enak